Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian selatan dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota provinsi. Kabupaten Ogan Komering Ulu ini menghubungkan kota-kota yang ada di Pulau Sumatera dan kota-kota di Pulau Jawa. Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki lahan seluas 361.760 hektar. Memiliki panorama yang indah yang dapat kita lihat di Ogan Komering Ulu. Begitupun dengan objek wisatanya, di mana objek wisata yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini adalah salah satunya objek wisata Goa Putri. Salah amiku bilang 1007. Goa Putri merupakan salah satu objek wisata yang berada di Batu Raja, tepatnya di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Goa Putri ini memiliki kedalaman 120 meter dengan ketinggian 20 meter dan lebar 20 sampai dengan 30 meter. Di Goa Putri ini, di mana Goa Putri ini terletak sekitar 1 km menghubungkan antara Batu Raja dan Muara Enim. Goa Putri juga ternyata mampu memikat hati wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, selain karena keindahan alamnya dan juga nilai sejarahnya yang tidak boleh dilewatkan. Goa Putri ini, di mana di dalam Goa Putri mengalir Sungai Sumuhun, yang menurut ceritanya apabila kita mandi atau mencuci muka di aliran sungai ini, maka semua keinginan dapat terwujud. Menurut penuturan Bapak Ferdinata sebagai pengelola objek wisata yang ada di Goa Putri, beliau menuturkan, baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, apa yang terlintas di dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata goa? Ya, pasti yang terlintas dalam benak Anda adalah sempit, pengap, dan juga gelap. Namun berbeda dengan Goa Putri yang ada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya di samping saya sudah ada seorang pengelola dari Goa Putri ya Pak ya, dengan Bapak Ferdi. Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi. Oke Pak Ferdi. Pak Ferdi, kita mau bertanya nih Pak Ferdi, tentang Goa Putri, apa sejarah yang ada dalam Goa Putri Pak? Goa Putri, rumah besar, kayak istana. Jadi putrinya itu ada di dalamnya. Kebetulan ada ketemu sang pengembara. Yang pengembara? Namanya Serunting Sakti yang gelarnya Spirit Leader. Oh, jadi ada kaitannya cerita Serunting Sakti nih ya Pak ya? Yang gelarnya Spirit Leader. Spirit Leader. Jadi putrinya lagi mandi muara, mungkin dia juga bosan mandi di istananya. Jadi ada air Sungai Semohon ya. Sungai Semohon. Ya. Ini aliran sungai ini Sungai Semohon ya Pak ya? Oke. Dia bermuara di Sungai Ogan. Jadi mandinya di sana, ketemu sang pengembara tadi. Jadi disapanya dari sang pengembara itu. Jadi namanya Putri kan pastilah cantik, orangnya berduit kira-kira kalau sekarang. Jadi tidak nyaut dia. Maklumlah namanya yang kaum Hawa itu kebanyakan sombong. Sombong. Jadi apa yang terjadi Pak? Jadi ya mungkin juga sang pengembara itu menyerupai wajah jelek juga mungkin karena namanya orang sakti. Jadi dia kan agak murka juga. Agak murka juga. Jadi dia kan berucap, waduh katanya Putri sombong bener kayak batu katanya. Dari situlah Putri itu mengeras menjadi batu. Menjadi batu. Oke. Apa yang paling menarik tentunya dari destinasi wisata sejarah Goa Putri ini Pak? Kalau yang menarik banyak itu di dalam gua itu kan ada pemandian, ada singgasana raja, ada ruang tamu, ruang utama, ada kembang dadar, ada ya tempat panggung. Tempat Putri dihibur para pembantunya, nama pembantunya itu yang kalau Putri.
Saat kita berada di pintu masuk goa, kita diwajibkan untuk mengetuk dinding goa sebanyak 3 kali. Oke, nah berdasarkan informasi yang kami dapat Pak, kalau kita ke Goa Putri ini, itu kita harus melakukan sebuah ritual terlebih dahulu sebagai ucapan katanya selamat datang begitu ya Pak? Ritual seperti apa nih Pak? Di depan pintu Goa Putri itu ada, kalau dipukul tuh kayak gong, itu ucapan selamat memasukin Goa Putri. Seperti kita masuk rumah itu kan mengucapkan salam, assalamualaikum, sama dengan di Goa Putri. Di Goa Putri. Ini tepatnya di mana nih Pak kalau kita mau? Oke, lokasi ini dipukul ya. Bunyinya seperti gong. Oke, baik. Sambil kita tentunya mempraktekkan ini, pemirsa dan juga tentunya pendengar, ketika kita memasuki Goa Putri, yang harus dilakukan adalah yang pertama, sebagai ucapan selamat datang kita kepada tentunya yang ada di sini ya Pak ya, kita harus mengetuk 3 kali, seperti kita tentunya mengetuk ketika datang ke rumah orang lain ya, atau bertamu, berkunjung ke tempat lain. Seperti ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nampaknya menarik sekali ya Pak ya. Ini menandakan sebagai salam kita untuk para leluhur. Kita pun diingatkan oleh penjaga goa untuk senantiasa menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan selama di dalam goa. Kita pun harus berhati-hati karena di dalam goa yang sangat gelap, namun tak perlu khawatir karena pihak pengelola telah menyiapkan lampu-lampu dapat menyinari jalan kita untuk berkunjung ke Goa Putri ini. Dan kita untuk berkunjung ke sini cukup membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang dan Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Membawa malam balik ke dusun, ngundang malu. Berbuah salah sentun, amiku bilang 1000. Di dalam goa kita akan disajikan dengan pemandangan stalaktit dan juga stalagmit. Stalaktit merupakan kalsium karbonat yang menggantung dan membeku di langit-langit goa. Sementara stalagmit adalah bebatuan yang berbentuk kerucut es yang menghadap ke atas. Dapat ditemukan di lantai goa. Stalaktit dan juga stalagmit ini disajikan begitu indah, di mana pantulan beberapa lampu warna-warni serta gemericik air Sungai Sumuhun pun ikut mengiringi perjalanan Anda tentunya selama berjelajah di Goa Putri ini. Sungai Sumuhun tersebut memiliki lebar 20 meter dan panjang 160 meter. Di beberapa bagian gua terdapat batu lebar di mana Anda bisa duduk ataupun berbaring. Jangan lupa untuk mencuci muka di kolam Putri Dayang Merindu. Masyarakat setempat percaya jika kita mencuci muka di kolam tersebut sambil berdoa, maka segala harapan ataupun keinginan kita dapat terwujud. Sedangkan menurut pemerintah daerah setempat, khususnya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Kartubi SE, beliau adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, menuturkan bahwa Goa Putri, Kabupaten Ogan Komering Ulu nih Bapak, itu adalah Goa Putri. Nah ini ada sejarahnya seperti apa nih Bapak? Jadi menurut sejarah di dalam di Goa Putri itu, kalau menurut ilmiah itu terjadinya stalaktit dan stalagmit, Goa Putri dan Sungai Ogan. Di dalam Goa Putri itu tempat duduknya sang raja, dan juga ada tempat pemandian ratu di dalam itu. Jadi Goa Putri itu dialiri sungai. Dialiri sungai. Sungai apa itu, Pak? Namanya Sungai Sumuhun. Dan ini perlu juga saya sampaikan bahwa Goa Putri ini sudah menjadi cagar budaya nasional sekarang. Cagar budaya nasional. Dan di sekitar Goa Putri itu sudah berdiri satu museum. Namanya Museum Goa Putri.
Oke, dari pemerintah daerah sendiri khususnya dari Dinas Pariwisata nih Pak, apa upaya ataupun usaha yang tentunya dilakukan untuk tentunya bisa membuat Goa Putri ini lebih booming lagi nih Pak? Oke. Kalau dari pihak pariwisata, khususnya pemerintah Kabupaten Oku, kami sering promosikan objek-objek wisata ini melalui mengikuti pameran-pameran ke daerah-daerah lain. Contohnya tempoh hari ke Lombok, itu Nusa Tenggara Barat, pernah kami promosikan juga. Ke Malang, ke Batam, Riau itu. Di Bandung sudah 2 kali kami promosikan. Dan tak kalah pentingnya kami promosikan juga lewat media berupa mungkin Instagram dan Facebook. Nah, jadi itu bentuk-bentuk promosi kita di lain selain dengan pameran. Sekarang mungkin harapannya dari pemerintah pemerintah kabupaten sendiri itu apa nih Pak untuk destinasi wisata Goa Putri ini? Semoga Goa Putri, objek wisata Goa Putri ini semakin maju nantinya apabila sudah melewati musibah COVID ini, dan pengunjung akan ramai, bisa ramai kembali, dan menjadi harapan destinasi dari Kabupaten Oku. Goa Putri pun menurut sejarahnya terdapat legenda yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa ada kaitannya antara Goa Putri dengan legenda Putri Dayang Merindu dan Si Pahit Lidah. Menurut legendanya, zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Merindu, selir dari Prabu Amir Rashid, penguasa kerajaan Ogan, di mana suatu pagi sang putri mandi di Sungai Sumuhun. Pada saat mandi, lewatlah pengembara bernama Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah, yang ingin menyapa sang putri yang berparas cantik itu. Namun tidak diperhatikan oleh sang putri. Sehingga Serunting Sakti gusar, lalu berujar, "Sombong nian putri itu, diam seperti batu." Belum kering ludah Serunting Sakti usai berujar, Putri Dayang Merindu pun menjadi batu. Begitupun saat Serunting Sakti lewat di sebuah desa yang merupakan desa tempat tinggal sang Putri Dayang Merindu dan keluarganya. Serunting Sakti pun berujar, "Sepi sekali desa ini, seperti goa." Dan seketika itu juga akhirnya desa itu menjadi goa. Menurut beberapa pengunjung yang sempat kami tanyai, John mengatakan bahwa yang membuatnya tertarik. Apa yang membuat kamu tertarik untuk datang ke Goa Putri? Itu Ya nggak apa-apa, pakai bahasa Palembang pun juga nggak apa-apa ya. Apa yang membuat kamu tertarik? keindahannya. Keindahannya. Sementara Dwi, seorang pengunjung, itu menuturkan yang membuatnya tertarik ke Goa Putri adalah karena sejarah, kemudian juga karena panoramanya yang indah dan bisa menjadi swafoto yang bagus. Pemirsa dan juga pendengar, saat ini masih di dalam Goa Putri. Kita sudah melihat ini ada adik-adik kita. Ini kita tanya-tanya dulu untuk adik-adik kita. Mereka ini adalah pengunjung yang hadir ke Goa Putri. Dengan siapa sayang? Dwi. Dwi, oke Dwi. Dwi kesini kan, ini sebagai generasi muda nih Dwi. Apa yang menarik kamu untuk datang ke Goa Putri ini? Untuk menariknya untuk lihat foto-foto. Foto-foto? Untuk jengoknya apa? Untuk melihat apa? Pemandangan. Pemandangan yang ada, oke. Di jalan lagi kecil ditinggal rumah, Ami besar lengan di jalan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saat ini di samping saya ada Bapak Erlan. Beliau adalah koordinator dari pengelola situs sejarah ya objek wisata Goa Putri ini. Apa yang menjadi harapan Bapak nih sebagai pengurusan pengelola yang diharapkan dari pemerintah daerah tentunya untuk destinasi wisata Goa Putri ini? Ya, jelas harapan kami sebagai masyarakat di sini pada minggu, jelas kami sangat mengharapkan objek wisata ini menjadi Go internasional? internasional. Sampai mendunia.
Akses untuk menuju Jalan Gua Putri ini dapat ditempuh dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Anda dapat menyewa mobil ke Gua Putri dengan jarak tempuh sekitar 230 km jauhnya. Anda tertarik untuk menikmati pemandangan di Gua Putri? Silahkan datang. Lagi kecil ditinggal rumah, Ani besar lengket di jalan. Lagi kecil